시작합니다. Halo guys, berjumpa kembali di channel Kacida Review. Pada video kali ini saya akan bahas film Squid Game, film yang lagi viral di TikTok maupun YouTube. Katanya sih harus kuat mental untuk nonton film ini. Saya rangkum film ini dalam beberapa episode, bisa kalian klik link di deskripsi ya. Oke, kalau gitu kita buktikan. Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan pria yang sedang makan bersama ibunya. Diketahui pria ini bernama Song Gi-hun. Ibunya lalu memberikan uang dan mengatakan bahwa hari ini cucunya ulang tahun. Sedangkan Gi-hun adalah seorang ayah serabutan dan tidak memiliki uang. Setelah itu dia mengambil sesuatu di dalam lemari yang ternyata itu adalah kartu ATM milik ibunya. Kemudian dia bersama temannya pergi ke ATM lalu berniat mengambil uang. Akan tetapi PIN yang dimasukkan salah. Dia menggunakan tanggal lahirnya ternyata salah. Memakai PIN tanggal lahir ibunya juga gagal. Tapi saat percobaan terakhir ternyata PIN-nya adalah tanggal lahir anaknya. Setelah berhasil ternyata uangnya dipakai untuk taruhan pertandingan kuda yang malah membuatnya kalah. Kemudian setelah putus asa dia mencoba menebak lagi. Dan saat dia menebak angka 6 dan 8, ternyata dia berhasil, yang dimana itu adalah tanggal ulang tahun anaknya. Dan dia mendapatkan uang sebesar 4.560.000 won. Tak lupa dia juga memberi kasir itu 10.000 won. Setelah di luar dengan senang hati, dia menelpon anaknya. Kemudian anaknya berkata jika dia ingin beli ayam goreng. Namun Gi-hun mengatakan beli saja yang lebih mahal dari itu dengan sangat percaya diri. Lalu tiba-tiba seseorang memanggilnya. Dia tampak ketakutan dan berlari masuk ke dalam. Saat terpojok di dalam toilet, ternyata yang mengejarnya adalah rentenir yang menagih hutang. Dia berlari karena uang yang didapat dari taruhan belum cukup untuk melunasi hutangnya. Dia pun berniat membayarnya sebagian, namun ternyata uang sudah tidak ada, yang rupanya sudah diambil oleh wanita tadi. Si rentenir lalu mengancam, jika dalam 1 bulan belum melunasinya, maka ginjalnya akan dijual. Dia pun menyetujuinya. Saat akan pulang, dia malah mengambil uang tadi yang diberikan kepada kasir. Untuk mengusir rasa kecewa, dia lalu pergi ke tempat mainan, bermaksud memberikan kado kepada putrinya. Lalu tanpa diduga, anak kecil yang berada di sana sangat lihai memainkan permainan itu. Dia pun mendapatkan 1 buah kotak. Sampailah dia di restoran, dan inilah anaknya yang bernama Gayong. Anaknya sempat kecewa karena tidak jadi makan ayam goreng, tapi anaknya yang baik hati menerima segala kekurangan ayahnya itu, yang rupanya Gi-hun telah bercerai dengan istrinya. Dia lalu memberikan kado yang rupanya di dalamnya adalah pistol mainan. Dia berjanji kalau tahun depan akan memberikan kado spesial untuk anaknya itu. Lalu mereka pun pulang berjalan kaki ke rumah mantan istrinya. Dia menuju stasiun kereta, namun sayangnya dia terlambat. Di saat termenung datanglah seorang pria berpakaian rapi. Masih kenakan siapa pria ini? Tiba-tiba saja dia menawarinya pekerjaan dengan koper yang berisi uang sangat banyak. Seketika dia tertarik. Si pria berjas hanya menyuruhnya untuk bermain dakji, yaitu permainan membalikan kertas dengan imbalan 100.000 won jika menang. Tanpa pikir panjang dia lalu bermain. Permainan pertama dilakukan oleh Gi-hun, baru pertama dia malah kalah. Karena tak punya uang, si pria berbaik hati menggantinya dengan tamparan yang cukup keras. Jadi jika dia menang mendapatkan 100.000 won, tapi jika kalah dia cuma ditampar aja sampai pipi merah merona. Dan pada akhirnya dia menang, lalu benar saja dia mendapat 100.000 won. Setelah selesai, si pria berjas menawarinya permainan yang penghasilannya lebih dari ini, tapi dia menolak. Kemudian si pria berjas berkata, hari ini dia sudah tanda tangan surat penyerahan organ kepada rentenir. Namamu Song Gi-hun,
usia 47 tahun, mantan karyawan perakitan motor yang sudah di PHK 10 tahun yang lalu. Putrimu berusia 10 tahun dan kamu sudah bercerai 3 tahun ke belakang. Dan kamu juga memiliki hutang sebesar 255 juta won kepada rentenir dan pinjaman bank. Gi-hun tidak percaya si pria ini tahu segala hal tentang dirinya. Kemudian si pria memberikan kartu nama. Di perjalanan pulang dia mampir ke pasar ikan yang dimana dia adalah ibu temannya yang bernama Sangwo. Ibunya mengatakan kalau Sangwo kini sibuk dan bekerja di luar negeri. Dengan hati riang dia melanjutkan perjalanan menuju rumah. Tak lupa dia juga memberi makan seekor kucing. Saat di rumah dia memberikan uang itu kepada ibunya. Namun ibunya itu curiga kalau uang itu dari hasil berjudi. Ibunya menanyakan, apakah cucunya jadi dibelikan ayam goreng? Ya, kita tahu sendiri, Gi-hun tidak membelikan ayam goreng, melainkan dia malah makan di kedai pinggir jalan. Kemudian ibunya mengatakan bahwa cucunya tahun depan akan pindah ke Amerika karena ayah tirinya mendapatkan pekerjaan di sana. Neneknya itu mengatakan agar Gi-hun berusaha untuk mengambil hak asuh anaknya. Lalu menurut hukum dia harus menunjukkan kalau dia mampu untuk membiayai anaknya itu. Dengan termenung sambil melihat foto, dia lalu menghubungi si pria tadi. Tidak lama dia disuruh pergi menunggu seseorang. Kemudian datang kendaraan yang menjemputnya. Di mobil terlihat beberapa orang yang sudah tertidur. Saat masuk ternyata dia juga dibius hingga tak sadarkan diri. Lalu saat tersadar dia berada di ruangan besar lengkap dengan seragam yang dipakainya. Lalu seorang kakek juga ikut di pekerjaan ini. Rupanya si kakek urutan nomor pertama ikut acara ini dan Gi-hun urutan nomor terakhir. Di sana juga ada si wanita yang mengambil uang tadi yang sedang bertengkar dengan seorang pria yang rupanya dia mantan suaminya. Tak lama bel berbunyi dan keluar beberapa orang dengan pakaian APD lengkap berwarna pink. Mereka menyambut para peserta yang sudah ikut ke acara ini. Bukan tanpa alasan ikut ke acara ini karena ada hadiah uang tunai yang sangat besar. Seseorang kemudian bertanya, bagaimana bisa percaya sedangkan tiba-tiba dia dibius, HP dan dompet diamankan setelah sadar tiba-tiba ada di tempat ini. Itu semua dilakukan karena permainan ini bersifat rahasia. Prinsip mereka pun tidak memberitahu siapa sebenarnya di balik topeng mereka. Pria berkacamata kemudian meminta satu alasan agar dia semakin percaya. Tanpa diduga pria bertopeng ini tahu namanya. Dia bernama Sangwo, bekerja di perusahaan besar dan menggelapkan uang klien, lalu melakukan investasi tapi gagal. Kerugian mencapai 650 juta won. Tidak sampai di situ si pria bertopeng mengungkap semua hutang-hutang para peserta. Jadi kesimpulannya mereka di sini bernasib sama di ujung tanduk dan mereka juga berkesempatan mendapatkan uang dengan mengikuti permainan. Hadiah uang tunai yang didapatkan akan diakumulasi di sebuah celengan besar. Ya, daripada dikejar-kejar rentenir, mereka pun semua setuju. Semua melakukan tanda tangan dan diwajibkan selfie di ruangan yang sudah disediakan. Kemudian terlihat pria bertopeng yang mengatur permainan ini. Sampailah para peserta di ruangan terbuka. Tapi ini hanyalah visual yang sebenarnya mereka dikelilingi tembok tinggi. Lalu tanpa diduga pria berkacamata ini adalah Sangwo temannya yang dimana ibunya penjual ikan tadi. Gi-hun tidak percaya dirinya juga punya hutang begitu besar. Karena ibunya bilang dia bekerja di luar negeri. This is the preparations for the first game. Suara pun muncul dan memberitahu kalau permainan pertama akan segera dimulai. Pria pirang melihat ke arah pohon dengan berdirinya boneka besar yang tampak aneh. Si pria lalu mengejek dan bertaruh dengan temannya siapa yang lebih dulu sampai ke garis depan. Kalau waktu kecil sih ini seperti permainan ucing sumput di kampung saya. Peraturan permainan ini adalah lampu hijau dan lampu merah. Jika boneka berkata lampu hijau, maka peserta dapat berlari menuju garis aman. Jika boneka berkata lampu merah, maka peserta harus diam di tempat. Jika ketahuan bergerak sedikit pun, maka peserta dianggap gugur. Dan permainan ini di waktu selama 5 menit.
Jika waktu habis dan belum mencapai garis aman, peserta yang tersisa akan dieliminasi semua. Permainan lalu dimulai dengan kata lampu hijau. Si pirang dengan semangat berlari. Lalu saat boneka berkata lampu merah, si pirang berhenti, namun tubuhnya tak seimbang sehingga dia harus dieliminasi. Namun tanpa diduga terdengar suara tembakan. Temannya yang terpercaya melihat secara langsung. Tapi si pirang benar-benar telah tewas. Dia yang kaget malah berlari ke belakang. Seketika dia juga tewas ditembak. Suasana jadi histeris dan berhamburan berlari ke belakang. Korban jiwa berjatuhan begitu saja. Peserta yang tetap berdiam diri tetap selamat, namun yang berusaha kabur tentu akan mati. Semakin waktu tersisa sedikit, semakin cepat ucapan boneka menyebutkan lampu hijau, lampu merah. Si pria tadi hanya memantau dengan santainya sambil mendengarkan musik. Tapi si kakek malah terlihat senang dan semangat di permainan ini. Setelah berjuang, Gi-hun dan beberapa peserta lain berhasil melewati batas aman. Dan yang tersisa jelas harus mati saat itu juga. Kiss me true words. Gerbang lalu tertutup di mana tempat itu berada di tengah pulau.